Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, nama saya Andor Ganaiman Pasaribu. Saya dari kelas Ilmu Komputer 2 dengan NIM 07012131552. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Pertama-tama dan yang paling utama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kita atas kehadiran Allah Subhanahu wa taala, yang mana oleh Allah yang telah menciptakan 7 kepala langit dan 7 kepala bumi beserta isi keduanya, dan juga Allah yang telah memberikan kita beribu-ribu nikmat iman, Islam, dan nikmat kesehatan, sehingga sampai sekarang kita masih bisa beraktivitas seperti manakala biasanya. Sholawat berangkaikan salam, tak lupa pula kita sanjung sajikan kepangkuan besar baginda alam, tak lain dan tak bukan ialah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Biqauli hada, Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Baiklah, untuk mempersingkat waktu, di sini saya akan menjelaskan hasil diskusi dari kelompok 3 yang judulnya mampu menjelaskan kalimat. Di sini kita akan mengartikan apa itu kalimat. Pengertian kalimat. Kalimat adalah suatu satuan bahasa yang wujudnya bisa beberapa kata yang sengaja disusun untuk menanyakan sesuatu makna yang lengkap. Kalimat memiliki beberapa kata sekaligus. Ada kalimat yang memiliki jumlah kata sedikit, ada juga kalimat yang memiliki jumlah kata banyak. Hal ini tergantung dengan jenis kalimatnya. 2 kata bisa disebut sebagai kalimat asalkan memenuhi syarat atau ciri-ciri kalimat. Di sini pengertian kalimat menurut Krida Laksana, ahli pertama yang akan dibahas oleh dari Krida Laksana di tahun 2001 lalu. Beliau menilai bahwa kalimat adalah satuan bahasa yang bisa berdiri sendiri. Ada pola intonasi yang ada di dalam suatu kalimat, juga berwujud sebagai klausa yang baik, itu secara potensial maupun secara aktual. Inilah mengapa salah satu ciri-ciri kalimat adalah memiliki klausa. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan dari pengertian pola kalimat. Pengertian pola kalimat dasar. Kalau pola kalimat dasar itu ada 8 dia kalau pola kalimat dasar. Yang pertama itu SP. Pola ini terhitung pada kalimat yang paling dasar dan sederhana, sebab pola ini hanya berupa subjek dan predikat. Kalau subjek itu satuannya S, sedangkan predikat itu satuannya P. Kalau yang kedua itu SPO. Yang pertama kan cuma SP, subjek dan predikat. Kalau yang kedua ini tinggal ditambah objeknya saja sih. Pola yang terdiri dari subjek, predikat, dan objek. Ini biasanya dipakai pada contoh kalimat deklaratif, aktif, transitif, dan kalimat transitif. Kalau yang ketiga ini SPPL. Subjek, predikat, dan pelengkap. Kalau yang kedua itu subjek, predikat, dan objek, menentukan suatu tempat objek. Kalau pelengkap ini ada kalimat baku untuk ditambahkan pelengkapnya. Contohnya kalau kita dalam kalimat aktif, semi transitif. Kalau yang keempat ada SPK, merupakan pola yang terdiri dari subjek, predikat, dan keterangan. Kalau yang tadi kan 1, 2, 3 itu subjek, predikat, subjek, objek, predikat, subjek, predikat, pelengkap. Kalau yang keempat ini adalah ada ditambah keterangannya, tapi kalau objek sama pelengkapnya tadi sudah tidak dipakai lagi, melainkan dipakai di sini keterangan. Pola ini biasanya dapat dijumpai pada kalimat deklaratif, aktif,
intransitif dan kalimat aktif intransitif. Yang kelima, SPOK. Pola ini merupakan pola yang paling umum dan paling dikenal di masyarakat. Sebagaimana yang telah diketahui bahwa pola ini terdiri atas subjek, predikat, objek, dan keterangan. Yang keenam, SPOPEN. Pola ini terdiri atas subjek, predikat, objek, dan pelengkap. Yang ketujuh, subjek, predikat, pelengkap, dan keterangan. Kalau yang ke-8, SPOPLK atau artinya subjek, predikat, objek, pelengkap, dan keterangan. Merupakan pola kalimat yang paling kompleks dalam lengkap karena semua unsur kalimat terkandung di dalamnya. Berarti kalau yang ke-8 ini sudah menyeluruh dia dari 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 dan sampai 8. 8 ini biasanya kalimat untuk menutupi dari semua 7 kalimat tersebut. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan jenis-jenis kalimat. Jenis-jenis kalimat ada 3. Kalimat perintah, kalimat tanya, dan kalimat berita. Kalimat perintah adalah kalimat yang digunakan untuk menghimbau, mengajak, atau menyuruh orang untuk melakukan sesuatu. Kalau kalimat perintah ini contohnya kita menyuruh seseorang untuk melakukan sesuatu, memerintah orang untuk melakukan sesuatu. Contohnya, tolong ambilkan gelas itu disebut kalimat perintah. Yang kedua, kalimat tanya. Sesuai dengan namanya, kalimat tanya diakhiri dengan tanda tanya. Harus diawali dengan salah satu dari 5 W dan 1 H, yakni siapa, berapa, kapan, di mana, mengapa, atau apa. Siapa ini? Siapa yang mengambil? Berapa? Kapan, di mana, mengapa, atau apa. Kalau yang ketiga, kalimat berita. Kalau kalimat berita ini selain kalimat perintah dan kalimat tanya, ada juga kalimat berita yang mungkin menjadi jenis yang paling banyak dijumpai. Kalimat berita ini dibuat untuk memberitahu, bisa juga untuk menjelaskan. Kalau kalimat berita ini biasanya kita dapat dari surat kabar atau koran dan dari televisi tersebut. Jenis-jenis kalimat berdasarkan jumlah klausa. Nah, kan tadi saya menjelaskan di awal penjelasan masalah kalimat, di situ saya menjelaskan klausa. Di sini ada 2 jenis kalimat klausa. Ada kalimat tunggal dan ada kalimat majemuk. Kalau kalimat tunggal, kalimat yang hanya memiliki 1 klausa saja. Maka dari itu kalimat tunggal cenderung singkat. Kalau yang kedua, kalimat majemuk. Kebalikan dari kalimat tunggal. Kalau majemuk itu kan lebih dari 2, berarti lebih dari 2 atau 3 gitu. Berarti udah banyak dia kalau kalimat majemuk ini. Jenis-jenis kalimat berdasarkan fungsi objek. Apa itu kalimat aktif? Sesuai namanya, kalimat aktif adalah kalimat yang menggunakan kata-kata aktif di dalamnya. Misalnya seperti menggunakan kata-kata menulis, membaca, mengulang, dan lain-lainnya. Apa itu kalimat pasif? Kalau kalimat pasif ini kebalikan dari kalimat aktif. Jenis ini menggunakan kata-kata pasif, seperti misalnya menggunakan kata-kata dibaca, ditulis, diulang, dan masih banyak lainnya. Syarat-syarat kita dalam membuat kalimat yang efektif yaitu yang pertama, kesepadanan struktur. Syarat kalimat efektif yang pertama dari kalimat efektif adalah kesepadanan struktur. Kesepadanan struktur ini dapat dipahami sebagai kalimat dengan struktur bahasa yang sepadan terhadap gagasan yang ingin disampaikan oleh penulis atau pembicara. Hal ini berarti kalimat harus memiliki subjek dan predikat yang jelas. Berikut ini adalah beberapa syarat kalimat efektif yang harus dipenuhi agar kalimat bisa disebut efektif dan memiliki kesepadanan struktur. Di antaranya yaitu memiliki
subjek dan predikat yang jelas. B. Tidak terdapat subjek ganda. Yang kedua, keparalelan bentuk. Syarat kalimat efektif yang kedua yaitu keparalelan bentuk. Suatu kalimat bisa dikatakan efektif apabila memiliki bentuk yang paralel atau sejajar. Hal ini berarti apabila suatu kalimat memiliki bentuk pertama yakni kata benda, beda dengan kata sifat. Contoh kalimat efektif yang memenuhi syarat kalimat efektif keparalelan bentuk sebagai berikut. Contoh kalimat yang salahnya ialah tahap terakhir penyelesaian gedung itu adalah kegiatan pengecatan tembok, memasang penerangan, pengujian sistem pembagian air, dan pengaturan tata ruang. Kalimat di atas tidak bisa disebut sebagai kalimat efektif. Pasalnya kalimat tersebut tidak memiliki bentuk yang paralel. Dalam membuat kalimat efektif yang memenuhi syarat kalimat efektif keparalelan bentuk, sebuah kata yang memiliki fungsi sebagai predikat tidak memiliki bentuk yang sama. Oleh karena itu, supaya kalimat bisa menjadi kalimat efektif, maka predikat dapat dilakukan pengubahan sehingga menjadi kata benda yang semua. Nah, kan tadi saya menjelaskan kalimat efektif. Pasti belum ada yang tahu itu apa itu kalimat efektif. Di sini saya akan menjelaskan kalimat efektif. Kalimat efektif adalah kalimat yang memberikan pemikiran yang bisa dibaca jelas oleh pembaca. Kalimat ini biasanya dipakai dalam karya tulis ilmiah. Kalimat efektif membuat proses penyampaian dan penerimaan pesan dapat dipahami oleh pembaca. Kalimat efektif mengembangkan gagasan, memakai kata yang penting dan seperlunya, serta ada bagian pemusatan perhatian tertentu. Kalimat efektif ini bisa menyelaraskan pemikiran penulis. Struktur kacau bisa membuat pembaca kesulitan memahami bacaan. Kalimat ini biasanya dipakai dalam penulisan ilmiah seperti makalah, skripsi, tesis, disertasi, dan laporan penelitian. Kalimat efektif berbeda dengan pola kalimat yang ada dalam majalah, novel, atau tulisan wartawan. Di sini saya akan memberitahu ciri-ciri kalimat efektif. Ciri-ciri kalimat efektif itu memakai taat aturan, ejaan yang berlaku, pemakaian diksi yang tepat, struktur bahasa dan jalan pikiran logis dan sistematis, adanya kesejajaran bahasa yang dipakai, penekanan ide pokok, kehematan di penggunaan kata, memakai variasi struktur kalimat, unsur kalimat seperti subjek, predikat, objek, pelengkap, dan keterangan. Baiklah, hanya itu saja yang dapat saya jelaskan dari hasil diskusi dari kelompok 3 yang judulnya tadi mampu menjelaskan kalimat. Sekian dari saya, lebih dan kurang saya mohon maaf. Kalau salah dari saya sendiri, saya mohon ampun kepada Tuhan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.